Kalau dengan orang kafir wajib suudzon. Ya kan susahnya gitu. Wala wal barok tadi. Itu persoalannya kalau mau dibolak-balikin sekali lagi buat ibu ya. Saya bukan mau masuk pada udah Pak Anies udah kita total backup. Saya juga terus terang dengan segala kemampuan dan jaringan yang saya punya. Persoalannya kan kita ini perlu mempunyai kemenangan di atas 60-80% supaya cerita ontak ngumpet tuh terkejadian. Enggak, saya enggak curang, tapi kelihatan kan. Nah. Oh, kamu kalah. Nah, terus terang saja kalau pakai otak biasa, memang Pak Anies nggak bisa menang. Terus terang aja nggak bisa menang. Dengan Yassin Limpo ditangkap. Terus lagi, sebentar lagi ya, ini mudah-mudahan nggak benar omongan saya. Sebentar lagi Muhaimin Iskandar ditangkap. Karena Anda bilang nggak mungkin. Kalau ditangkap bagaimana? Sama dengan FPI. Siapa dulu orang punya pikiran FPI bakal dibubarkan? Sebelum keluar SK pembubaran kan nggak ada kita membayangkan FPI dibubarkan. Ini semoga omongan saya jangan jadi doa aja nih. Karena Muhaimin Iskandar itu terlalu fatal. Ada 3 kasus besar nih. Makanya ketika dia dicalonkan jadi wapresnya Pak Anies, kita aja kita ini gimana ceritanya sih? Udah jelas dia punya 3 kasus besar yang sangat kuat secara delik kriminal. Orang punya delik kriminal kan itu salah satu syarat dari Pak Anies. Saya jangan diberikan calon wakil presiden yang punya masalah secara hukum. Itu pernyataan beliau dari jauh-jauh hari. Saya tidak sedang dalam posisi melemahkan teman-teman. Cuman pertanyaan saya, kalau betul-betul katakanlah malam ini atau besok Senin Muhaimin Iskandar ditangkap, Anda mau ngomong apa? Ganti wapres ya. Cawapresnya Ganti siapa? Memangnya PKB mungkin PKB bisa langsung pindah ke Prabowo. Anda harus tahu watak politisi NU itu duit. Lama di P3 gua apal gape gua. Anda bisa bayangkan ulama-ulama yang jenggot panjang ini, Anda calon gubernur. Iya Pak, pinara Pak. Kasih duit 500 juta. Dengan calon yang sama, dia punya jaminan yang sama. Gila nggak? Ditampani kabeh. Jadi nggak tahu. Dan kalau diprotes keluar ayatnya, keluar hadis. Saya saksi mata karena saya di P3 ini 35 tahun dari pengurus bawah sampai pusat. Saya ngikutin kan, saya ketawa-katanya. Ngerti nggak cerita saya? Ini calon A dengan pasangannya, ini calon B dengan pasangannya, saya kiainya. Oh, ke saya udah ngasih 500 juta, dia doain sama saya semoga menang. Di depan dia ngasih lagi, saya doain juga. Gila nggak? Mendukung calon yang berbeda dengan nominal yang sama-sama besar, lalu dua-duanya jamin jadi. Gua nggak tahu pakai jin ibrit kali ya. Saya nggak bisa menjelaskan terus ini bentuk kesedihan saya, Allah. Sementara di masyarakat dia dianggap wali, nggak tahu lagi wali setan. Saya nggak berani nyebut nama ya terus terang, minta maaf. Tapi begitu kejadian di mana-mana. Jadi kita tidak menang itu sebabnya satu, kita tidak menjadikan Allah tempat berangkat dan tempat menuju. Itu saja. Kalau mau menang bisa menang, maka PKS ini sebenarnya harapan besar. Cuman pesan saya buat PKS, jangan menjadikan partai sebagai agama. Paham gak maksud saya? PKS bukan partai, dia bukan agama, partai di organisasi. Oh, saya berapa kali ingat, Ustaz, kalau nggak ikut PKS batal syahadatnya. Ya, ada yang begitu. Tolong jangan marah dulu. Makanya kalau ikut PKS itu model Anda, orang yang berorganisasi, HMI kah, PII kah, IMM kah, aman. Tapi kalau dia dari liko ke liko, kacamata kuda. Saya ingat betul, pemilu pertama tahun 1999. Taruh partai. Coba Anda bayangkan, kita yang dengar nggak panas kuping kita. Saudara-saudara, kami perwakilan dari Partai Keadilan. Hanya kamilah yang membela Islam. Coba, kita dengar banyak orang. Itu dengarnya. Ya makanya artinya, gini yang saya katakan, bukan saya dalam konteks melemah, tapi itu ada. Dan anak ini kan nggak mungkin ngomong kalau nggak diajarin sama atasannya. Kan begitu cara berpikirnya. Jangan bantah-bantah lagi, ya udah jelas P3 banyak masalah. Ya, PKS bagus. Tapi kan kita ingat dulu ada Ihsan Tanjung. Kenapa nggak berlanjut?
Iya, Ihsan Tanjung kan termasuk muasis pendirian Partai Keadilan yang kemudian berubah jadi PKS. Dulu tidak sejahtera, sekarang sejahtera. Oh, itu perlu dibahas juga, tapi kan saya nggak mau lebih jauh. Nah, yang dimaksud oleh saya adalah sekarang ini Pak Anies Baswedan, terus nanti kita akan tutup dan kita akan berdoa khusus buat beliau. Yang kedua buat Pak Jokowi, jangan lihat dianya. Sekarang Kaisang sudah jadi ketua PSI. Sekarang si Gibran sudah dapat privilege untuk jadi wapres. Oh iya kan, Mahkamah Konstitusi kan sudah merubah syarat calon wakil presiden dari 40 ke 35 tahun. Sudah jelas ini kita sedang dipermainkan dengan satu permainan yang konyol. Di kondisi seperti ini, Profesor Dr. Mahfud MD nggak ada omongan. Kan dia guru besar ilmu tata negara, diem bener. Yusri Iza Mahendra, cengar-cengir malah ngebelain. Aduh. Payah. Nah, jadi kembali kepada yang tadi soal magic ya. Di Jakarta itu ada istana negara yang ada di Jakarta dan ada yang di Bogor. Jokowi itu hampir tidak pernah tidur di Bogor. Dia selalu balik ke Jakarta karena dipan tempat dia tidur yang udah dimandiin pakai air 7 kembang 7 rupa itu adanya di Jakarta. Jadi semalam apapun dia pulang. Jadi kalau Anda nggak percaya sama saya, tanya aja sama teman-teman dekat di sini, warga di sini. Nah sekarang menurut saya bagaimananya ya memang saya nggak bisa jawab juga, saya jujur aja. Ya. Nah kan forum kita ini kan forum khusus pendidikan politik Islam. Nah, kita punya posisi menghadapi situasi bukan hanya musuh luar, musuh dalam. Musuh dalam siapa ya? Mereka yang nggak mau Islam itu tegak menurut Allah dan Rasulnya. Seolah-olah berjuang untuk Islam. Ingat nggak pengesahan undang-undang Omnibus Law? Kayak apa menolaknya Said Agil Sirot dengan galak. Setelah kedatangan Ida Fauziah, lalu kemudian Sri Mulyani Indrawati menggaransi bantuan 1,5 triliun baru berubah mendukung. Saya nggak ngomong yang baru kok, mungkin Anda kurang perhatian aja. Ketika Omnibus Law disahkan itu kan Said Agil Sirot tuh ngamuk-ngamuk. Kami menolak, ini membahayakan masyarakat. Nggak sampai 2 minggu dapat kiriman. Dan itu terus terang masuknya ke kantong pribadi. Saya kenal bener watak orang-orang yang di model itu begitu. Makanya pesantren-pesantren NU itu pesantrennya jelek-jelek, tapi rumah kiainya mewah. Istrinya 4, punya mobil sampai 500 mobil. Periksa aja. Saya tahu justru dari orang-orang kampung dari Madura. Apa tuh Pak? Itu setan-setan kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Coba. Tapi kan kalau omongan ini dibahas, pasti saya diserbu oleh banser. Mungkin kuping saya digunting, dibelah-belah kali kepala saya. Ya memang begitu. Jadi kita ini sekarang telah merusak peran keulamaan dengan atas nama lembaga. Bagaimana Anda bisa bayangkan partai PKB, wakil ketua umumnya Rusdi Kirana, Cina, Kristen. Itu yang mau Anda bilang partai Islam, itu kan saya suka diserang. Rusdi Kirana itu siapa? Dia pemilik Lion. Dia orang sangat kaya, kelompok-kelompok Cina kaya. Jadi wakil ketua umum PKB. Nah sekarang PKB-nya berjuang dengan Pak Anies Baswedan. Sudah Nasdemnya begitu, PKB. Maksud saya dengan cerita ini, ayo kita memperkuat sehingga kita nanti punya bergening tertentu. Udah, yang jelas Anies kita bela, PKS kita banyakkan jadinya, terus kita jadikan semua. Nanti menghadapi ke depan, inilah salah satu yang tidak dilakukan oleh kelompok Islam. Makanya buat Pak Budi sudah bilang, baru ada dugaan Partai Masyumi nggak lolos aja, buru-buru pindah partai, ya kan? PKI 55 tahun tetap bertahan di PKI Perjuangan. Iya, maaf ya, umat Islam ini punya akidah, punya ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kita punya ayat, punya apa ketika masuk pada pekerjaan-pekerjaan itu ternyata lewat. Itu kan janji Allah. Aku akan pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Nah wilayah isti'anah itu ternyata tidak dimainkan. Kenapa? Karena sibuk dengan rapat.
Saya kalau ngomong begitu terus terang saja, waktu sholat acara-acara P3 itu bisa ribuan orang di forum, ratusan. Yang sholat paling 20 orang. Saya buka saja, saya juga kadang geleng-geleng. Saya suka bilang sama ulama-ulama yang masih rajin sholat, bagaimana mau ditolong Allah sholat aja kagak. Jadi, nah itu juga jangan lupa partai-partai yang lain sama aja kalau lagi ribut, sibuk rapat, nggak sholat awal waktu. Saya nggak bisa terusin lagi, ngeri saya nerusin. Ya, karena saya ngalamin. Nah, jadi kembali buat ibu, ayo Anies Baswedan didukung. Dengan cerita saya ini Anda harus tegar, kuat. Karena ini hari-hari pertempuran sedang berlanjut. Yang perlu nanti kita diskusikan kalau ada kesempatan, ada berapa orang yang akan mati di 2024. Oh iya, kemarin aja kan orang nggak ada yang memprediksi mati 894. Ketika kita tidak memprediksi matinya segitu. Sekarang kita berandai kenapa dan berapa. Anda paham kan ada polisi RW? Ya. Saya membayangkan dalam logika kerja, polisi RW itu fungsinya untuk menginventarisir dan mencatat. Oh Pak Budi ikut pendidikan politik Islam bersama si Alfian. Oh ini nih, udah ntar ditangkap, ditembak, digorok kepalanya. Dengan cerita saya jawabannya jangan gentar. Sudah saya bilang, kondisi hari ini sebetulnya PDIP sedang ketakutan. Tapi sayangnya kan kumandang bubarkan PDIP itu tidak kuat. Di bawah dikunci habis terus terang saja, RT, RW, lurah, camat itu semuanya kunci habis. Gak boleh ada orang milih selain PDIP. Nah cara yang terbaik teman-teman harus berani menembus lewat koordinator para camat. Di tiap kabupaten kota itu ada semacam forum silaturahmi camat. Mungkin Bapak tahu. Temui dia, ajak ngomong, kasih tahu. Tapi saya nggak tahu, memang mereka lagi sarap. Kata kuncinya harus membuat gentar mereka. Nanti dibaca surat 8 ayat 60 ya, nanti lagi. Oke, waktu kita siasati supaya menjelang 5:30 kita bisa selesai. Ini masih ada 1 jam lagi. 1 orang lagi penutup. Bapak, 3 ya. Ya, saya tidak menolak sebenarnya tapi ingin mengatur waktu. Ada 3 orang, jangan nambah lagi ya. Kasih bapaknya dulu, Pik. Fikri, sayang. Ini bapaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ta'aruf dulu, perkenalkan nama saya sudah tercantum di situ, Rosidi Iman Suhadi. Ini saya menjadi utusan dari PDM Boyolali. Saya sebagai wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah ngemplak urusan bimbingan haji dan umroh. Namun latar belakang saya di partai politik 35 tahun di P3. Kemudian terakhir ini saya menjadi ketua DPC Partai Umat. Ya, karena permintaan dari Muhammadiyah tentu saja. Ya, menjadi PAC P3 termuda usia 23 tahun. Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini, sebenarnya saya masih ingin menjadi caleg Partai Umat untuk satu ini, tapi istri tidak boleh karena sudah 2 kali caleg gagal. Iya, karena uang yang memegang istri. Nah, sehingga saya sangat cemburu dengan Mbak Kendi Yudita, ini caleg dari PKS ya? Dan juga Mbak Ana. Oh, Rizky dan nikmati dari Partai Umat, yeah. Sehingga saya terus terang cemburu untuk tahun ini atau tahun 24 gagal menjadi caleg karena sebab-sebab yang sudah saya sebutkan di atas. Dan saya insya Allah tetap melanjut di dunia politik Islam, insya Allah sampai
kiamat. Sampai mati tentu saja. Karena memang hobi. Hobi. Dan itu yang jadi permasalahan adalah ini Bapak Ustadz, saya itu di WA dari orang dengan untuk memviralkan menerima dan pemberi dalam arti suap sama-sama masuk neraka. Nah ini, dan ini oleh kader PDIP yang ditanam di P3 gitu. Jadi di Boyolali, di WA saya di grup, saya masih grup P3 masih ada. Nah ini bagaimana untuk mensikapi kalimat seperti ini, padahal PDIP kan uangnya untuk masuk ke itu banyak sekali. Satu TPS di tempat saya itu 40 juta. betul. Nah, kemarin ya. Monggo untuk mensikapi ini seperti apa, dan keinginan saya kok insya Allah tahun 25 calon kepala desa. Bantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama dari segi ilmu hukum ya. Kita mendapatkan dalil dari orang yang kerjanya penjahat, yang kerjanya anti Tuhan. Saya pikir diabaikan. Dalil itu bukan salah. Kita perlu mengikuti bahwa yang namanya pertarungan politik hari ini, pertarungan itu berupa perang. Dalam bab perang ada bagian yang bisa kita jadikan ilat. Dan saya tidak ingin merubah dalilnya. Lalu sekarang kita nggak boleh sumbang menyumbang, nggak boleh bantu membantu. Kalau dia boleh, ya kan gitu ya. Kita nggak boleh, ya kan gitu. Saya pikir gini dulu sementara. Apakah kita akan menjalankan fatwa dari orang yang sebenarnya sendiri juga tidak beriman dengan syariat yang diomongkan, itu satu. Penjelasan Gus Baha cukup baik untuk disimak. Silakan Anda searching, Anda simak baik-baik. Dan ulama-ulama kontemporer di negeri kita sangat mengingatkan betul. Kekuasaan hari ini berada di tangan para penjahat. Kita harus merebutnya dengan cara-cara yang bisa kita tempuh. Nah, wilayah itu mungkin nanti tidak semuanya dengan uang. Ya, saya melihat tidak semua dengan uang. Tapi artinya operasional cost untuk sebuah operasi politik harus menjadi hal yang jangan tidak disiapkan. Nah, yang kedua, Bapak mau calon jadi, berarti Bapak sedesa dengan Bu ini ya, Bu Eti Kurniati ya? Bu Eti, Bu Eti kan ngemplak juga tuh, dia pernah jadi mau calon jadi kepala desa. Iya, iya, iya. Ini kepala desa tapi belum kenal warganya, gimana? Iya. Dari Dibal itu. Iya kan, Dibal kan? Kenal kan? Makanya udah kenal. Satu grup. Nah, makanya kenal dia. Oke, bagaimana menghadapinya? Udah, nanti kalau ada pertemuan P3 undang saya. Kita ngobrol P3, kita bikin kuat di tempat-tempat yang memang masih kuat. Tadi yang kedua. Apa lagi? Enggak, kan dia masih punya grup P3. Anda nggak ngikutin tadi omongannya. Beliau partai umat tidak nyalek karena takut sama istrinya. Karena pengakuan diri yang saya pikir nggak perlu dipersoalkan. Saya pikir otak saya masih cukup waras, Mbak. Dia bilang dia masih ada di grupnya P3, kan gitu kan? Tuh, lama di P3 dan masih punya grup WA yang isinya orang-orang P3. Sekarang beliau di Partai Umat dan beliau akan berjuang di bidang itulah ciri anak P3. Iya, karena kita ini punya 6 prinsip partai dan 5 khidmat partai. Ya, kader P3 itu seluruh Indonesia itu gak akan mungkin memilih pemimpin kafir. Gak akan, pasti dia akan pilih pemimpin yang seiman dengan kita. Itu doktrin kuat. Tapi karena kita rata-rata bukan orang kaya, ya Mas ya. Iya, kader-kader model kita kader biasa. Yang kaya-kaya itu manusia yang datang dari laut, dari langit, atau jol. Contoh, masuk zaman reformasi, sekjen dari P3 namanya Yunus Yosfiah. Kan jenderal ya, enak banget. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pas pensiun langsung jadi sekjen, prek. Itu kejadian. Nah, itulah hebatnya PKS bisa menahan diri daripada ambisinya Anies Mata. Anies Mata itu kan ambisinya dahsyat betul itu. Dan itu bukan soal pribadi. Nanti ada si Fahri Hamzah dan itu operasi intelijen tingkat tinggi. Kata kuncinya bukan saya sedang menjelekkan. Kata kuncinya
para pemimpin-pemimpin kaum sekuler, kaum komunis, kaum ateis, mereka tidak menginginkan lahirnya generasi Muhammad Al-Fatih di segala bidang. Kata kuncinya sperma rijalus saleh, sel telur an-nisatus salihat itu nggak boleh ketemu. Makanya wilayah ini harus kita rancang. Karena kita nggak mungkin mempunyai idealisasi sistem kerja, maka mari kita bangun sinergitas potensi. Ya, saya pikir nggak ada yang perlu diinikan. Untuk calon kepala desa, jangan lupa ya, nanti bilang-bilang sama saya, kita mainkan dalam sisi lain. Silakan Bu. Saya dulu Pak. Ya Pak. Anak muda sama ibu-ibu berebut. Sabar Bunda. Monggo saya terakhir aja. Siapa Bun? Siapa? Iya. Pragmatis itu, habis saya. pragmatis itu artinya mau enaknya aja, mau gampangnya saja. Ini tadi beberapa yang saya tulis jadi kayak lebur gitu. Saya nggak tahu ngomong apa ini, tapi saya mengambil kesimpulan bahwa tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi, Ustaz. Kalau lihat seperti ini. Cuman saya tetap berhusnuzon kepada memang tadi yang disebutkan kita ada trah atau generasi Muhammad Al-Fatih, baik secara biologis ataupun psikologis. Dan saya melihat betapa orang-orang ini takluk kepada 3 hal, seperti yang dikatakan mungkin hadis juga disampaikan yang pertama kali saya dengar dari Zainuddin MZ bahwa banyak manusia tertipu dengan harta, tahta, dan wanita. Gitu. Dan ini berlaku di semua lini. Dan saya juga cukup kaget tadi waktu pernyataan yang Ustadz bilang penampakannya jenggotnya segede gaban, bisa dikepang mungkin ya jenggotnya, tapi dia bisa mendoakan dua orang sekaligus hanya karena uang gitu. Iya, dan banyak orang tidak takut mati dan akhirat itu jadi kayak bahan kayak seperti negeri dongeng gitu, seperti negeri dongeng, dan mereka terus memuaskan hawa nafsu mereka dengan segala cara gitu. Nah, apalagi yang kita punya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka lingkaran-lingkaran ini dipersering. Kalau mungkin kalau bilang tadi orang PKS bilang Riko dan sebagainya, itu diperketat gitu ya, maksudnya dipersering. Kemudian tidak ada pertolongan kecuali Allah akan mengangkat orang-orang yang suka bertahajud karena Allah janjikan kemenangan. Tapi ilmu saya kan dari psikologi Ustadz ya. Orang mau melakukan suatu ibadah itu kalau loncatnya terlalu jauh dia juga akan cepat berhenti. Artinya ketika mau rajin, saya azam mau tahajud, nggak bisa langsung setiap hari. Jadi ada tahapannya, seminggu sekali lolos, nanti minggu kedua saya cek lagi, seminggu 2 kali. Kan orang-orang ibu-ibu di sini kan macam-macam startnya dari mana. Mungkin ada yang seminggu udah 5 kali, atau ada yang belum sama sekali, tuh startnya sendiri masing-masing. Iya, jadi kenapa Rasulullah contohnya banyak sekali untuk kebaikan amal soleh yang bisa kita ikuti gitu. Karena Rasulullah itu ya dijaga sama Jibril sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan siapa gitu. Makanya saya apapun yang Ustadz ceritakan, tetap saya balik lagi tentang gimana nanti grup yang akan kita sama-sama ini di angkatan ketiga, saya atau kita semua sama-sama mengecek tentang kekuatan ruh kita masing-masing. Jadi kalau subuhnya di rumah, sekarang pada ke masjid gitu. Jadi kemenangan yang saya sempat rekam, kemenangan Anies Baswedan itu juga karena mengarahkan tahajud, saya nggak tahu kalau tahajud ya, subuh bersama di berbagai masjid gitu. Iya betul. Itu kan kekuatan kita. Jadi Yahudi itu takut karena sholatnya kita nggak masuk akal kan. Oh, sholat itu kan nggak ada hubungannya dengan kekuatan peluru atau uang, nggak ada. Tapi seperti di ayat-ayat tadi bilang yang turun adalah malaikat sampai 3.000. Mungkin saya minta garansi sama Allah lebih karena akhir zaman ini gila gitu. Nggak ada Rasul kan, kita ada ulama-ulama yang belok kanan belok kiri, ada yang lurus kan sedikit Ustaz ya. Gitu, kalau di sini dibilang 3.000, boleh nggak kita minta lebih? Khususnya di tahun 2024 ini bukan hanya Anies Baswedan, dan mudah-mudahan saya berdoa tidak jadi penangkapan Pak Caimin. Kemudian caleg-calegnya itu banyak orang-orang yang kemudian lurus dari 4 partai itu tadi. Amin. Dan saya minta doa-doanya yang khusyuk ya Bunda, karena air mata Bunda itu mengalahkan ulama yang paling soleh di dunia. Iya betul.
Iya, karena kan jihadnya besar sekali ya orang perempuan, ibu-ibu itu gitu. Betul. Jadi doanya sekarang nggak hanya ya Allah ampuni saya, masuki saya dalam surga untuk orang tua saya, tapi sampai ke keturunan sampai kiamat itu didoakan. Dan juga mungkin leluhur ke atas. Dan pemerintah kita didoakan semuanya. Anies Baswedan digambarkan wajahnya pakai doa Robito. Semuanya 4 partai ini doa Robito kita doakan gitu. Dan di beberapa tempat kalau di Yogyakarta ada beberapa ya, mungkin beberapa kecamatan gitu yang merah mau balik ke yang putih gitu. Itu kan kita kata Ustadz ya harus waspada tapi tetap doa gitu. Jadi mari sama-sama kita kuatkan ruh kita, keimanan kita, dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan Allah tuh kalau janji nggak akan pernah diingkari kan gitu. Jadi percaya penuh. Mudah-mudahan Indonesia 2024 seperti yang dijanjikan akan ada 100 tahun sekali. 100 tahun sekali muncul seorang penolong. Kasih Ibu. Saya nimbrung. Ibu jangan pakai gaya anggota DPR dong. Nggak terdaftar sama Bunda Sri ya. Ya ini. Boleh. Hanya untuk menambah. Karena kita sudah membaca surat Al-Quran yang di surat Al-A'raf tentang ulama su. Tadi yang dibilangkan sampai semangatnya begitu. Dia tahu ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya kalau dia tahu ayat-ayat Quran bisa menjadi mulia. Karena dia hanya untuk mencari keduniaan saja sampai digambarkan seperti anjing. Dihalau ya melet-melet, dibiarkan ya melet-melet. Apa itu? Lidah itu melet. Nah, ini adalah yang mendustakan. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 176. Nah, ini saja. Ini saya saking melihat Mbak ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Bunda Sri duluan. Tapi sebentar sebelum beralih Pak, sebentar Pak. Enggak ke ini ke Mbak Kendi, Mbak Wendy. Mbak Kendi kan tadi tulisannya belum dikumpulkan. Coba dibacakan buat kita. Waduh, bacakan ya. Kan tadi karena sengaja ditahan biar ada perwakilan dari. Ustaz, saya karena 10 tahun di dunia radio, jadi saya kalau lihat bagaimana orang-orang itu berbicara di depan dan bisa mempengaruhi, saya akan membuat program mencari bibit-bibit pemuda-pemudi go to school dan mama untuk ikut pelatihan public speaking. Allahu Akbar. Dan public speaking nanti kan macam-macam tipenya, nggak semua jadi motivator ataupun jadi orator. Nanti pasti ketemu Ustaz. Kalau gini saya ada gambarannya pasti ketemu, dan itu semua umur saya akan edukasi. Kemudian edukasi penyadaran politik lewat mak-mak di lingkungan pengajian. Jadi saya udah ada beberapa tempat diginiin, Mbak Kendi kalau ngisi pengajian dia menyinggung politik nggak? Kata tim saya, enggak, Mbak Kendi itu ngisi pengajian aja, nggak pernah nyinggung politik. Tapi kita nggak bisa salahkan. Setelah selesai acara saya diparkirin diserbu ibu-ibu, Mbak Kendi katanya nyalek di mana? Itu kan bukan salah saya. Jadi ada beberapa takmir yang khawatir kalau Mbak Kendi itu kalau ngisi pengajian nanti nyinggung politik gitu ya. Tapi bismillah, medsos kan udah di mana-mana insya Allah. Jadi saya nih Ustadz mungkin boleh bilang curhat sedikit dari tim saya dari awal 3 bulan. Itu mereka mundur karena mereka nggak suka dengan program saya yang adakan public speaking untuk mak-mak. Yang tadi anggotanya sedikit bisa menghimpun 98 mak-mak untuk belajar public speaking akhirnya. Dan ini nanti akan saya teruskan. Terus kemudian kalau orang-orang yang di luar di dalam masjid, orang mau ke masjid itu pasti mereka orang mau baik, pengen baik ya kan. Tapi ada orang-orang yang mungkin hatinya masih tertutup, mereka bisa dipanggil dengan apa ibu-ibu? Sholawat akbar. Jadi mulai saya dicalonkan turun itu namanya SK, setiap kajian saya tidak pernah lepas dari sholawat. Akhirnya nongkrong-nongkrong cuma pinggir jalan ngedeketin gitu. Padahal bajunya juga belum muslimah banget. Begitu saya pulang keluar, mereka pada minggir gitu. Saya yang kejar. Ibu tadi kenapa nggak ikutan? Belum pakai jilbab ustazah gitu. Karena apa? Sholawat. Jadi sholawatnya Nabi itu sakti betul gitu. Dan saya menghimbau kepada ibu-ibu kalau ada pengajian, usahakan ada yang bisa sholawat di situ. Sholat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Itu Ustaz diulang sampai 5-7 kali. Pada nangis ibu-ibunya, langsung pulang tuh saya dipelukin. Ustazah kapan ngisi lagi di sini? Ibu itu nggak pernah loh kesini. Tahu Mbak Kendi yang sini mau salawat terus datang gitu. Tapi bukan karena Kendinya kan. Jadi salawat ini bisa mewakili hati-hati yang tertutup.
Kalau pengalaman saya gitu. Gitu aja ya. Membuka hati-hati yang tertutup ya yang. Makasih. Gitu aja sih Ustaz saya. Terima kasih Bunda. Saya respon dulu. Silakan Bunda. Diulas lagi? Diulas belum? Ya silakan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Detik ini Ustadz seakan-akan titik perubahan sudah mulai kelihatan titik perubahan. Karena apa? Yang rawuh di sini adalah wanita semua. Ya bukan semua, tapi sepertiga toh. Bapak kan jangan sedikit. Saya mikir tuh begini. Alhamdulillah ya Allah, apa ini titik perubahan bagi bangsa Indonesia? Karena kita punya power yang luar biasa. Di sini saya mengatakan wanita, tidak emak. Karena apa? Ini masih ada yang single. Jadi kita harus wanita. Kalau emak bisa senior, bisa junior, tapi kalau wanita, semua ada wanita sebagai titik perubahan untuk negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, saya sangat berpikir seperti teman-teman yang lain tadi. Ustadz ki opo ora kesel yo. Dari pagi sampai sore ngendiko terus. Itu hampir tiap hari. Maka dari itu kita doakan supaya beliau tetap sehat, supaya beliau itu tetap membimbing kita menuju kerubahan. Yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Ustaz ya. Dan saya meneruskan lagi, ini fakta nyata. Ibu-ibu, semua cerita, semua berita, semua pengetahuan yang di sini jangan ngeyel. Karena apa? Yang tadi istana negara itu banyak jin-jin, betul. Karena apa? Saudara saya yang selalu di sana itu banyak Hong Sui yang gini-gini kan itu. Apa? Oh Hong Soa. Oh ya wis keliru ora apa-apa wis. Ya. Itu jadi banyak ini. Ya, jadi penjenengan itu kalau jawab supaya kita coba dan sebagainya sudah manut saja. Ora mungkin toh Pak Edward di pinggir-pinggir kan enggak ya gitu. Ya alhamdulillah sekali supaya ini nanti berkelanjutan terus. Penjenengan tahu sendiri, dulu saya ikut itu ya, saya pertama masuk, wah perlu tak ikuti ini. Padahal Mbak, mungkin semua ini yang paling tua saya sendiri. Saya baru 57, tapi dibalik. Demikian, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, tadi yang di sana ya, satu orang. Fikri mau berangkat ke Jakarta boleh jam 5. Selamat mimpin sidang, jangan lupa laporannya sama PDF-nya dikirim ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta dukungannya. Maksud saya begini, kegelisahan saya ini memang sudah lama tentang bagaimana anak muda kalau saya jalan itu di angkringan-angkringan itu mereka itu kayak begitu. Anak-anak muda itu dengar azan nggak berangkat ke masjid dan kondisi itu memburuk. Semakin banyak. Dulu di kampung saya itu kalau ada azan, misalnya manten ben ya, itu paling musiknya musik apa itu kaset. Sekarang itu live, ada adzan nggak didengar, terus apa itu namanya, bajunya seksi-seksi, padahal itu mantannya jilbaban.
kok saya semakin kesini kok masyarakat saya juga semakin buruk. Lah saya ini loh nggak bisa apa-apa. Itu kan saya takut nanti dia apa-apain sama malaikat saya nanti. Apa yang harus saya lakukan ya kayak seperti itu saya mendekati kemana gitu Ustaz. Sementara ada di situ orang sepuh-sepuh itu kalau diajak diskusi itu ketawa-ketawa gitu loh Ustaz. Bingung saya ini. Itu yang pertama. Terus keresahannya Mbak Kendi itu sama Mbak Kendi, kita tuh kok banyak orang Islam ini yang benar itu kayaknya sedikit gitu loh. Akhirnya saya menghibur diri saya sendiri begini Ustaz, gak apa-apa didik yang penting benar. Nah dari saya yang orang sedikit itu Allah menurunkan pertolongannya. Jadi kita nggak apa-apa di komunitas yang sedikit tapi benar. Karena saya pernah melihat, nggak tahu kisahnya di mana lupa. Ketika harus ada pasukan diserang dan dia harus menyeberang, saya lupa kalau cerita-cerita begitu tuh nama-namanya dan peristiwanya. Harus menyeberang sungai. Akhirnya ada yang nanya pimpinannya itu, adakah hari ini yang kalian bermaksiat? Yang maksiat berdiri, berdiri. Terus adakah yang meninggalkan tahajud? Berdiri. Akhirnya lama-lama tinggal pimpinannya seorang, satu orang itu yang perfect ya, nggak maksiat, tahajud jalan terus. Akhirnya satu orang ini bisa membawa pasukannya itu selamat menyeberangi sungai itu. Nah dari sini saya terinspirasi. Terus gak apa-apa wis awake dhewe didik. Pokoknya dimulai dari diri kita. Ayo bener dhisik awak dhewe, jangan ngajak orang, jangan nyuruh orang benar sementara kita nggak benar gitu aja. Nah ini menghibur diri saya Ustadz. Nah ini ingin saya tanyakan ke Ustadz, apakah itu halu atau memang harus begitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bapak sekalian, kita insya Allah menjelang azan maghrib sudah selesai semua. Saya akan menjawab 3 orang penanggap tadi dan kemudian saya minta kepada Pak Mufti untuk bisa mengatur proses foto bersama nanti. Kalau bagi ada yang masih ingin berpendapat nanti bisa diatur. Ada apa gerangan? Dikit. Apa tuh? Nambah dikit aja. Iya. Ustaz, tadi yang disampaikan Bapak ini tadi mengenai perjuangan tempur lah, saya memang udah niat siap tempur gitu, mati-matian kalau perlu, tapi jangan sampai mati gitu. Sebab dalam pertempuran itu kalau kita nggak bisa bunuh, kita yang akan dibunuh gitu loh. Ya, jadi kekuasaan itu harus direbut. Bagaimana caranya merebut gitu. Kalau memang dia mau jual ya harus kita borong gitu. Tapi gini pertanyaannya Ustaz, saya sempat debat sengit sama Buya Fikri Bareno waktu di Bogor kemarin Tat. Nah, tapi saya dibelain semua yang hadir termasuk Pak Yunasdi itu yang mereka kan dari PDRI itu Ustaz. Iya. Tapi kan koalisi sama Partai Umat dan nyalek di DPR RI semuanya. Buya Fikri Bareno itu menentang money politik. Apapun bentuknya, berapapun nominalnya gitu. Nah kalau itu memang benar dan apapun bentuknya itu loh Ustaz, dan berapapun minimalnya. Lah hari gini mau gratisan, hari gini mau dapat sisa-sisa suara dari orang yang sisa-sisa kebaikan, terus ngandelin doa kan nggak mungkin gitu loh Ustaz. Nah ini kita jadi ke saya sendiri imbasnya tandeman sama DPR RI jadi 0 juga gitu loh. Jadi emang benar-benar tempur. Beliau caleg DPR RI dari Partai Umat. Iya sekarang koalisi tapi dari PDRI gitu. Pak Yunasdi. Pak Yunus sama Pak itu Buya Fikri Bareno. Bareno dari partai apa deh? PDRI juga. Oh iya. Ya, nah itu yang menentang jangan sampai dalam masuk ke ranah pencalekan ini kita itu keluar uang untuk mempengaruhi suara dan suara gitu. Nah, apalagi di Gunung Kidul itu kan paling gawat, paling kalau mau menguasai Jawa Tengah itu tundukkan dulu Gunung Kidul karena Gunung Kidul itu paling susah kan gitu. Nah, ya. Wah, bukan lagi banyak jinnya, orangnya udah jadi jin gitu. Jadi pertempuran sangat sengit gitu. Nah, Ustadz mohon dijelaskan gitulah kehalalannya, ketoyibannya, keabsahannya tentang politik uang itu jangan sampai dibilang politik, mana politik. Jawaban saya gini, Anda sekarang fokus aja untuk kemenangan Anda. Saya akan datang di rencana yang sudah dibuat. Siap. Terima kasih Ustadz ya. Saya pertama akan merespon Mbak Kendi ya. Pertama saya ingin menyatakan dengan tulus, dalam hidup seorang beriman, teman itu akan abadi ketika takliful imannya tidak ada perubahan. Saya adalah orang yang terus terang, kalau boleh saya bilang orang yang paling berbahagia di seluruh Indonesia. Coba,
Pembekalan di Gontor saya sudah 2 kali langsung dan yang ketiga sudah di request oleh Pak Fahmi Zarkasi. Pembekalan di Ngeruki sudah 5 kali. Pesantren Persis baik yang di Bangil maupun yang di Bandung sudah saya lakukan. Semua pesantren NU yang punya basis P3 saya sudah pernah jadi pembekalan buat mereka. Gerakan bawah tanah dari KW1, KW7 saya punya hubungan yang kenal baik dengan semua. Seluruh artinya saya ingin katakan bahwa buat Mbak Kendi, kita tetap punya teman abadi sebagaimana Al-Quran mengabadikan dalam surat 4 ayat 69. Wa hasuna ulaika rafiqa minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam perjuangan Islam, politik itu tidak bisa dimasukkan pada posisi yang sifatnya nisbi. Nanti mungkin persoalannya adalah skala prioritas dan pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Saya dengan Bang Yusril Iza Mahendra sampai sekarang masih asik. Dalam penjara saya diskusi panjang lebar tentang banyak hal. Bang Yusril tetap masih punya originalitas ide untuk sebuah perjalanan. Sekarang dia mengalami kesulitan untuk mengeksiskan PBB. Patrialis Akbar itu seorang kader Muhammadiyah yang luar biasa. Dia menjadi komisioner Mahkamah Konstitusi. Dia menolak pasal pengesahan LGBT di saat dia menjadi komisioner. Ketika dia menjadi Menkumham, kalau nggak salah, dia orang yang pertama atau di antara orang yang ikut mengusulkan agar Ahok ditangkap. Bisa Anda bayangkan pejabat sedang menjabat mengusulkan orang yang merusak dan membahayakan agama untuk ditangkap. Ya. Nah, paling tidak memang rumusan tiada teman abadi itu kalau kita tidak memahami bahwa yang abadi itu hanya Allah, yang abadi itu adalah nanti yaumul basyar, yaumul jaza, yaumul bats. Dia akan mengantarkan kita kepada sebuah pilihan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita akan ada di barisan mana? Nah, ini kembali buat semua dan saya pikir buat Mbak Kendi nggak usah khawatir. Terus di PKS saya terus terang saya baik dengan apa namanya Pak Saihu, dengan kawan-kawan PKS itu semua kalau boleh cerita lucu, kalau saya sedang main ke PKS ya dulu yang kantor di Mampang. Semua orang tahu saya ini adalah P3, dibolak-balik gimana P3. Sampai Ustaz Abu Bakar Basir duet dengan saya di Tangerang. Habis ceramah tabligh akbar duet, apa kata dia? Ustaz Alfian keluar aja dari P3. Terus saya bilang kalau saya keluar dari P3 berarti saya jadi amir jamaah Ansari Tauhid dong. Ketawa dia. Nah, artinya mungkin sebagai penegasan dalam konsep perjuangan politik Islam kita tetap akan punya yang abadi yaitu karena Allah demi Allah di jalan Allah. Kalau ada taktik dan teknis itu jangan dilihat sebagai bentuk pengkhianatan. Banyak hal yang bisa kita bicarakan. Ada kata kunci tadi tentang salawat dan Al-Fatihah. Salawat itu adalah sebenarnya energi yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata jenis apapun. Cuma dia harus didawamkan secara terus dan buat Al-Fatihah itu juga menjadi kisah menarik. Ketika ada seorang sahabat, anaknya sakit parah, lalu dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah, anakku sakitnya sangat membuat aku khawatir. Lalu beliau mengambil segelas air putih dan dia bilang, bermohonlah kepada Allah, semoga sakit yang parah ini akan bisa mereda. Dia pegang dan dia membaca Al-Fatihah. Nah, artinya ingin saya katakan buat semua proses pada hari ini, bahwasanya pertemuan kita betul kata Bunda Sri. Tapi saya ingin katakan Bunda Sri harus menangkap semangat Pak Budi Haidar. Pak Budi Haidar akan menyiapkan pertemuan pendidikan politik Islam untuk mendatangkan caleg-caleg dari partai-partai Islam dan partai-partai pendukung Pak Anies. Terutama yang partai Islam ya, yang berarti PKS sama Partai Umat kita prioritaskan. Tapi nanti P3, PBB segala macam kita akan ajak mereka untuk menyerbu banteng-banteng atau benteng-benteng moncong putih untuk kita habisi mereka. Ya, karena apa? Politik itu perang tanpa senjata. Saya mau cerita agak romantis sedikit. Pemilu 99, 19 orang murid saya perempuan ditangkap oleh polisi. Apa kerja mereka? Kerja mereka tanpa saya tahu dia merobek-robek poster-poster PDIP di seluruh daerah jangkauan mereka. Saya kaget juga tuh anak-anak manggil saya kan Kak Alfian, si Anu ditangkap. Saya saat itu dengan kepolisian hubungan sangat baik. Makanya saya tidak ditangkap di Tangerang. Saya ditangkapnya kasus di Jawa Timur. Ketika ditangkap, jam 2 ibunya nangis ke rumah saya. Ustaz, mereka gak panggil saya Ustaz, panggil Kak Alfian. Kak Alfian, si Anu belum pulang gimana? Saya sebenarnya marah ya.
Akhirnya sekitar menjelang jam 2, jam 3 saya datang ke Polres Tangerang. Kan karena para petinggi-petinggi level di bawah Kapolres kan kenal saya. Ada apa Ustadz? Gue malas sama lo. Kita berteman lama, lu anak buah gue ditangkap-tangkepin. Yang mana Ustadz? Anak yang mana? Rupanya itu anak-anak itu Mbak Kendi, dia jilbab panjang semua, anak-anak kader-kader saya itu. Satu pun nggak ada yang nyebut saya. Walaupun dia udah diinterogasi, dia 19 anak ditangkap. Jadi nggak tahu dia punya inisiatif robek-robekin itu poster-poster PDIP. Mereka nggak ada cerita. Ya artinya mungkin ini bagian yang harus dibangun. Bukan berarti kita harus mengerjakan hal yang sama. Militansi itu nggak ada sekolahannya. Militansi itu ada proses untuk dia mengartikulasikan. Dan saya ingin mengatakan rasa syukur saya mendalam. Dari Jawa Tengah, dari Solo ini memang Indonesia akan berubah. Dan perubahan itu akan tergantung daripada pendidikan politik Islam 2024 yang dipimpin oleh Ustadz Budi Haidar. Dia akan bertanggung jawab bersama dengan Mas Her dan dengan satu lagi siapa? Her Akwar kan berdua. Terus sekretaris Ali masih siap? Ada Ali? Masih siap? Ali ini dia adalah hafiz, dia hafal 30 juz Al-Quran. Cuman dia selalu pesan sama saya, dia kan manggil saya Pak Bebe, jangan bilang-bilang sama orang-orang. Maksudnya dia biar didoain gitu. Nah, saya pikir bagi yang belum merasa terjawab dengan baik, intinya pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang pertama dan bukan pertemuan terakhir. Yang jelas jangan pernah ada dusta di antara kita. Saya dididik oleh ayah dan ibu saya untuk setia pada teman. Seluruh perjalanan yang saya tempuh saya akan kantarkan. Siapapun akan saya hantarkan untuk sampai di dilantik. Ya, wali kota Tangerang 1 periode saya kunting nggak bisa masuk. Ya, karena sedikit bakat saya, mohon doa dan mohon arahannya kalau saya kurang terkesan sombong. 2, keahlian saya adalah menjadikan dan menghancurkan. Yang saya tidak bisa adalah menjadikan diri saya sendiri. Ya, saya nggak bisa. Dan itu secara adab Islam juga nggak bagus ya Pak ya. Masa saya jadi sendiri nanti, nanti saya jadi gubernur Jawa Tengah ya tergantung teman-teman gitu kan ya. Kan bisa terjadi atau tidak. Baik, buat teman-teman semua supaya tidak bolak-balik saya ngasih mic-nya. Nanti saya minta hal-hal yang terlupakan agar diingat. Oh iya, yang belum punya kartu nama saya berapa orang? Tolong dikasih dulu. Maaf tadi, yang mana? Ya pulang, orang saya marahin polisinya. Bebas. Mereka bilang gini, Ustadz, itu orang-orang PDIP pada jaga di ujung-ujung Polres gitu kan. Jadi dia kasih pulangnya lewat sana. Dia ngarahin polisi, pulang pulang. Enggak. Kalau saya dari dulu memang saya kan kombatan juga tapi bidang politik ya. Ya. Di kompleks saya itu dulu lurah, camat nggak berani ngelarang-larang kita. Kita kepung kantor kelurahan sampai gemeteran lurahnya gitu, nggak ada. Kita kepung kantor kelurahan, anak-anak P3 tuh ngelilingin kelurahan. Kamu jadi lurah, jangan suka kampanye partai. Kamu adalah ASN. Wow. Udah ya, oke cukup ya. Pak Her nanti diminta untuk menyampaikan apa-apa pengumuman-pengumumannya. Yang jelas tadi berapa uang yang diterima untuk kas? 636. Nih ini uang kas ini sebenarnya nanti diperuntukkan ya Mbak kan untuk daurah angkatan yang se-Jawa Tengah. Ya, iya. Pegang aja dulu nggak apa-apa supaya nanti yang jelas. Yang pegang kamu ya? Iya. Ya udah, pegang. Ya. Usul apa? Suaramu terlalu melembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau PKL jadi saya jangan jadi bendahara gitu. Udah hafal banget gitu. Yaudah kalau gitu usulan awal itu bendaharanya Bu Liski, ketuanya. Ya udah balik lagi, orang udah mundur lagi. Katanya Iwan 1 tadi loh Ustaz. Ya, tanya dulu, setuju nggak kalau Bu Liski jadi bendahara? Oh, udah clear. Kan itu namanya perintah, habis di sini balik lagi kan. Ya udah yang jelas nanti di backup. Barusan saya serahkan masa balik lagi. Ya udah ibu panggil lagi aja. Ya. Baik buat semua teman-teman panitia coba ambil formasi duduk yang baik semua.
kita akan penuhi permintaan teman-teman tadi. Kita akan berdoa. Semoga doa kita sebelum tibanya menu makan malam untuk menu terakhir untuk acara ini,